Eksekutif Muda. Jumpa lagi dengan saya, Elvi Mulia. Kita akan lanjut membahas bagaimana caranya menjadi seorang leader yang efektif berdasarkan konsep perilaku organisasi. Pada sesi yang lalu, kita sudah membahas personality. Kita ketahui bahwa pembentukan personality dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Pada sesi ini, kita akan membahas 5 besar faktor personality yang tentu saja mewakili begitu banyak faktor personality yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku. Oke, kita langsung saja lanjut ke slide PowerPoint yang sudah saya siapkan. Sekarang kita bahas 5 besar faktor personality. Yang pertama adalah openness to experience atau terbuka terhadap hal-hal baru. Jadi terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru. Yang kedua adalah conscientiousness, yaitu sifat berhati-hati. Yang ketiga adalah extraversion atau ekstraversi, outgoing. Yang keempat adalah agreeableness, yaitu mudah akur atau mudah bersepakat. Yang kelima adalah neuroticism atau neurotisme. Sekarang kita lihat yang pertama, yaitu openness to experience atau terbuka untuk hal-hal baru. Orang yang memiliki kepribadian nomor 1 ini itu cenderung emosional. Emosional dalam arti positif, ya, penuh emosi gitu ya. Menghargai seni. Orangnya juga sangat imajinatif, senang terhadap ide-ide gila, suka petualang, dan keingintahuannya sangat tinggi. Karena orangnya senang sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Personality yang terbuka ini yaitu satu, mereka penasaran secara intelek. Jadi keingintahuannya itu intelek, ya. Kemudian emosinya terbuka. Jadi emosinya itu kelihatan gitu ya. Sensitif terhadap keindahan. Siap mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga cenderung lebih kreatif dan sadar terhadap feeling atau perasaan mereka sendiri. Positifnya adalah mengejar self-actualization dengan mencari ide atau pengalaman baru. Negatifnya itu adalah keterbukaan yang terlalu tinggi, menyebabkan kelemahan pada kurang fokus. Yang kedua adalah sikap mengambil risiko terlalu tinggi atau high risk taker. Yang kedua adalah conscientiousness atau sifat berhati-hati. Orang yang memiliki kepribadian sifat berhati-hati itu sangat disiplin. Mereka juga bertanggung jawab. Selalu berjuang untuk mencapai target karena mereka itu achievement oriented. Mereka berorientasi pada pencapaian. Positifnya adalah mereka itu ulet, gigih, dan juga well planned. Mereka itu perencana yang baik. Negatifnya adalah keras kepala, terlalu fokus. Yang ketiga adalah extraversion atau ekstraversi. Mereka ini suka berinteraksi dengan orang, ya, suka berteman, tegas, tetapi antusias juga, penuh energi, dan mereka sangat energik. Ya. Mereka ini termasuk golongan action oriented
Jadi mereka orientasi pada action. Positifnya adalah mereka adalah easy going dan dapat memimpin tim. Negatifnya dominan, ya, terlalu dominan dan kadang-kadang overtalk, terlalu banyak bicara. Yang keempat adalah agreeableness atau mudah akur, mudah bersepakat. Mereka ini mudah bersosialisasi, mudah berteman, penuh perhatian, baik hati dan juga murah hati. Positifnya adalah bersedia membantu, ya, selalu ada untuk membantu. Optimis terhadap sifat manusia. Semua sifat manusia itu baik. Negatifnya adalah terlalu kompromi. Perlu waktu lama untuk mengambil keputusan. Yang kelima adalah neuroticism atau neurotisme. Orang-orang yang mempunyai kepribadian neurotisme ini cenderung pemarah atau cepat marah. Mereka juga suka cemas dan nervous atau khawatir. Emosionalnya kurang stabil sehingga mudah depresi. Positifnya adalah percaya diri, efektif. Negatifnya adalah meragukan kemampuan orang lain karena mungkin terlalu percaya diri sehingga mereka cenderung meragukan kemampuan orang lain dan suka mudi. Ya. Itu adalah kelima besar faktor personality. Nah, pada akhir-akhir ini terdapat penemuan baru oleh para ahli. Mereka menentukan cukup 4 tipe kepribadian saja. Yaitu 1, average, rata-rata. Reserve, ya, pendiam. Kemudian self-centered, yaitu egois. Yang keempat yaitu role model, teladan. Tipe kepribadian average atau rata-rata adalah orang-orang yang ekstrovert, memiliki neurotisme yang tinggi, dan bisa menahan tekanan atau stres yang tinggi. Mereka sangat kuat terhadap stres. Sedangkan tipe kepribadian yang kedua adalah reserved atau pendiam. Mereka cenderung ramah dan teliti, stabil secara emosional, dan tidak terlalu terbuka. Mereka agak tertutup. Yang ketiga adalah self-centered atau egois. Tipe ini sangat terbuka, tidak terlalu ramah memang, dan juga kurang teliti. Yang terakhir adalah yang teladan atau role model. Mereka memiliki nilai tinggi dalam setiap sifat, seperti keterbukaan, keramahan, teliti, pokoknya pemimpin impian deh. Orang bilang servant leader atau charismatic leader. Sekarang saya mau sharing pengalaman saya mempelajari personality yang cepat. Saya belajar dari seorang presiden direktur saya ketika beliau memimpin. Itu beliau membaca sio atau zodiak orang Chinese terhadap seluruh direksi dan manajer. Suatu hari saya dipanggil dan beliau berkata, "Elvi, kamu kan sio kambing, tapi kok kepribadian kamu tidak sesuai dengan sio kamu?" Saya menjawab, "Pak, saya memang sio kambing. Tetapi saya lahir di awal April, sehingga saya mempunyai bintang atau zodiak dari negara barat Aries. Sedangkan kalau kambing itu personality-nya itu anggun, reserve, nyantai. Kalau Aries itu lebih menggebu-gebu, action oriented,
pinter bicara. Nah, saya adalah gabungan dari itu. Nah, sejak saat itu saya mulai sadar bahwa mempelajari personality seseorang itu tidak cukup hanya membaca show saja, tetapi harus digabungkan dengan zodiak. Nah, ini adalah tips tips cara cepat membaca personality seseorang. Itu saja yang hendak saya bagikan. Nah, saya kira sesi kedua ini yang 5 besar faktor personality sudah kita bahas. Eksekutif muda, kita sudah selesai membahas 5 besar faktor personality yang memberi pengaruh besar pada seseorang untuk berperilaku. Pada sesi berikutnya, kita akan membahas attitude dan behavior atau sikap dan perilaku. Karena sikap juga memberi pengaruh yang besar pada seseorang untuk berperilaku. Oke, saya kira sharing kita pada sesi ini cukup sekian, dan sebelum kita berpisah, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Bye.